Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik jika kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, Bapak sekarang mau ngabsen terlebih dahulu. Kira-kira siapa hari ini yang tidak hadir atau tidak ikut pembelajaran pada siang hari ini? Alhamdulillah sudah saya absen dan alhamdulillah sudah masuk semua. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Anak-anak sekalian, yang perlu kita ketahui hari ini bahwa keberadaan di lingkungan masyarakat sudah mulai banyak permasalahan-permasalahan yang kompleks, permasalahan yang lebih besar lagi. Maka dari itu mungkin ini menjadi sebuah motivasi awal. Kalian hari ini harus benar-benar belajar dengan bersungguh-sungguh karena ini salah satu modal atau investasi pada diri kalian sendiri ketika nanti kalian sudah keluar di ranah yang lebih nyata. Ibarat orang berenang itu tidak bisa berenang di lautan tanpa dia belajar di kolam renang terlebih dahulu. Baik anak-anak sekalian, materi bahasa Indonesia hari ini yaitu materi anekdot ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materinya yaitu materi anekdot. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu anekdot dari definisinya. Apa itu sih anekdot? Mungkin ada yang tahu di antara kalian. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tes anekdot. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita harus mengenal dulu apa itu tes anekdot. Karena kalau kita tidak kenal dengan tes anekdot itu, maka kita tidak akan bisa memahami dengan baik. Ibarat orang itu ketika kita tidak kenal, maka tidak sayang. Kan begitu. Maka kita harus kenal dulu apa itu tes anekdot. Apa pengertian dari tes anekdot? Nah, tes anekdot itu adalah teks yang berisi cerita pendek dan di dalamnya ada unsur humoris atau lucu. Itu adalah tes anekdot. Nah, sekarang Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Apa sih yang harus kalian pahami pada pembelajaran siang ini? Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi tes anekdot dari makna tersirat. Kemudian yang selanjutnya, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah tes anekdot baik lisan maupun tulisan. KD yang berikutnya menganalisis struktur dan kebahasaan tes anekdot. Kemudian KD keterampilannya menciptakan kembali tes anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, jadi ini adalah kompetensi dasarnya yang harus kalian miliki hari ini. Agar nanti ketika di KD keterampilan menciptakan kembali tes anekdot itu kalian mudah untuk membuatnya atau menyusunnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian tes anekdot yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi faktual, lucu, menarik, orang penting dan faktual, bukan imajinasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat.
Jadi selain harus bersifat faktual, di sini ternyata anekdot juga bisa menggunakan cerita rekaan. Nah, itu adalah pengertian anekdot. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya tes anekdot berupa tes cerita, pasti. Sindiran, pasti ya. Ada lucunya, karena tes anekdot pengertiannya itu ada unsur lucu di dalamnya atau komedi. Terus kemudian ciri yang keempat yaitu menarik, harus menarik. Kemudian yang 5 singkat, yang keenam nyata, partisipan, dan ada kritik. Jadi kita kalau mau mengkritik seseorang itu tidak usah menggunakan bahasa langsung. Kita bisa menggunakan tes anekdot ini yang dikemas dengan cerita pendek, unsurnya lucu, tapi di dalamnya juga mengkritik. Nah, itu adalah tes anekdot. Selain ciri-ciri yang harus dipahami nanti, karena di KD-nya itu ada merancang atau membuat, maka di sini ada struktur tes anekdot. Struktur tes anekdot itu meliputi abstraksi yang pertama, yang kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, dan kelima koda. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran. Jadi abstraksi itu memberikan gambaran dan itu pasti ada di awal. Orientasi itu bagian yang menunjukkan awal kejadian. Jadi awal kejadian cerita atau latar belakang itu namanya orientasi. Krisis itu bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik di dalam cerita tes anekdot. Jadi ada permasalahan yang unik di dalam tes anekdot, berarti itu masuk pada struktur bagian krisis. Kemudian di sini juga ada reaksi. Reaksi ini adalah solusi, jalan keluar dari permasalahan yang ada di dalam tes anekdot. Di dalam tes anekdot yang ada di struktur krisis itu, kan itu ada sebuah permasalahan, maka di sini juga ada reaksi penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah koda. Koda itu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, itu adalah struktur tes anekdot. Kira-kira ada yang belum memahami keterangan dari struktur tes anekdot ini? Jika belum ada, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak anggap kalian sudah paham semuanya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, berarti untuk mengetahui kalian paham dan tidaknya, nanti tugasnya adalah kalian menyusun tes anekdot sesuai dengan strukturnya yang 5 itu, terus kemudian ciri-cirinya. Itu juga harus diperhatikan. Bentuk konversi dari tes anekdot. 1. Puisi terdiri dari bait-bait, prosa terdiri dari paragraf, drama terdiri dari dialog, gambar, poster, pamflet, dan karikatur. Nah, ini adalah misalnya ya, contoh tes anekdot berupa kecelakaan karambol. Kalian bisa baca sendiri nanti di bukunya sudah ada. Itu adalah contoh dari tes anekdot. Jadi kalian misalnya mau membuat, tinggal diamati dulu contohnya seperti apa. Kemudian dianalisis strukturnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ketika kita menganalisis strukturnya dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, yang terakhir, tugas dari saya, kalian silahkan membuat tes anekdot, temanya bebas, tapi harus menggunakan prinsipnya yang pertama adalah definisi dari tes anekdot itu apa. Kalau misalnya ada unsur kelucuan, maka kalian harus membuat tes anekdot atau cerita yang lucu. Kemudian ciri-cirinya itu prinsip yang kedua. Jangan sampai nanti prinsip yang kedua tidak ada, walaupun ada strukturnya. Nah, struktur itu juga penting, harus ada juga. Nah, kalau sudah prinsip ketiga-tiganya ini digunakan, maka tes anekdot yang kalian buat itu akan menjadi tes anekdot yang menarik. Kalau sudah menarik, maka semua orang akan memiliki antusias membacanya. Baik anak-anak, sambil lalu tugas dikerjakan, karena waktunya sudah hampir habis, maka saya akhiri
terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada siang hari ini menjadi pembelajaran yang berguna bagi kalian dan menjadi ilmu yang barokah. Apabila saya ada salah kata, maka saya minta maaf. Mari kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.